Halo semua, kembali lagi bersama saya Angga, tutor ekonomi di Ayo Belajar. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata pelajaran ekonomi kelas 10, yaitu dana pensiun. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu, pernah nggak sih Sobat Belajar berpikir kalau misalkan nanti di hari tua nanti, Sobat Belajar udah tua atau udah kolot, Sobat Belajar berpikir, aduh, gimana ya kalau misalkan nanti di tua saya nggak ada uang, saya nggak ada penghasilan. Gimana ya? Aduh pusing nih, aduh saya galau nih dan lain-lain. Nah, sebenarnya itu tuh menjadi sebuah kegalauan banyak orang. Karena ya kita belum tahu nih kita kira-kira kapan dapat, kalau di hari tua nanti kita kapan dapat uang. Nah, oleh karena itu perlu nih kita belajar mengenai dana pensiun. Nah, kita akan belajar dana pensiun dengan lebih mudah. Karena belajar sekarang itu sudah mudah, maka ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Nah, sebelum kita masuk berbicara tentang lebih teknis mengenai dana pensiun, nah, kita akan berbicara mengenai pengertiannya dahulu nih Sobat Belajar. Nah, pengertian Sobat dana pensiun itu adalah lembaga keuangan yang bertugasnya itu menghimpun dana secara jangka panjang yang gunanya untuk menjamin kelanjutan hidup karyawan-karyawan yang sudah masuk usia pensiun. Maksudnya usia pensiun apa? Usia pensiun itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 menjelaskan bahwa usia pensiun itu usia yang berada di atas umur 57 tahun. Jadi orang-orang tua Sobat Belajar nih yang udah masuk 57 tahun, atau mungkin ada Sobat Belajar yang udah masuk ke usia 57 tahun. Nah, Sobat Belajar itu orang tua Sobat Belajar itu udah masuk ke dalam usia pensiun yang dimana berhak mendapatkan dana pensiun. Nah, tapi Kak, ada orang tua saya nih yang udah umurnya 60 tahun, dia itu tetap bekerja. Dia itu nggak berhenti bekerja, dia senang bekerja. Bahkan sampai umur 80 tahun kakek-kakek saya itu masih ada yang masih bekerja. Nah, meski ada beberapa kasus di mana orang-orang yang sudah lewat umur itu udah masuk pensiun itu masih bekerja karena entah itu tuntutan ataupun mungkin karena emang gak mau ada takut kehilangan susah untuk menghentikan kebiasaan pekerjaannya tersebut. Ada loh orang-orang yang susah berhenti bekerja, takutnya udah bekerja puluhan tahun tiba-tiba lost, gak ada kerjaan. Itu kan pasti ada orang-orang kaget gitu kan. Nah, ada orang-orang yang tetap bekerja meskipun dia udah masuk usia pensiun. Nah, di usia pensiun, orang-orang tersebut sebenarnya masih bisa nih masih bisa untuk mendapatkan usia pensiun jikalau dia mau. Jadi dia bisa aja bekerja tapi dia masih mendapatkan dana pensiun. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah, orang tersebut misalkan nih kakek kalian udah masuk 57 tahun tapi kakek kalian masih mau bekerja gitu. Nah, berarti Sobat Belajar, berarti kakek kalian dapat pilihan nih, mau menggunakan dana pensiunnya atau enggak. Jika mau, maksimal 3 tahun setelah masuk usia pensiun dia harus menggunakannya. Kalau enggak, itu akan kadaluarsa. Maksudnya gimana? Contohnya kayak gini. Misalkan usianya tuh udah 57 tahun. Nah, kan plus 3 kan. Nah, di usia 57 tahun, orang tua Sobat Belajar tuh masih sekolah atau masih bekerja. Nah, sampai plus 3, berarti di usia 60 tahun, orang tua Sobat Belajar itu masih ada kesempatan untuk mengaktifkan dana pensiunnya. Jika lebih dari plus 3, orang tua Sobat Belajar tidak bisa lagi mengaktifkan dana pensiun tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi misalkan orang tua Sobat Belajar itu demen bekerja gitu. Demen bekerja dalam artian ya udahlah, kerja tuh enak, kerja tuh udah. Tapi misalkan udah masuk usia 60 tahun dia tidak mengaktifkan dana pensiun, ada kemungkinan dia tidak akan bisa memanfaatkan dana pensiunnya. Kurang lebih seperti itu. Kita balik ke PPT.
Nah, dalam pengertiannya dana pensiun itu adalah suatu lembaga keuangan. Maksudnya gimana? Nah, ada beberapa jenis lembaga yang jadi dia tuh lembaga keuangan tapi bukan bank. Berarti dia lembaga keuangan non bank kan. Nah, lembaga keuangan dana pensiun ini banyak jenisnya, maksudnya banyak perusahaannya. Mungkin sobat belajar kalau misalkan kita bisa menyebut institusi, mungkin ada istilahnya Taspen. Ya kan? Lalu ada bank yang khusus untuk pensiunan juga ada. Lalu ada juga misalkan bank-bank swasta nih rata-rata sekarang udah punya layanan pensiunnya. Ataupun asuransi pensiun juga ada, kurang lebih seperti itu. Nah, berarti maksudnya adalah dia berbentuk lembaga keuangan yang dalam artian lembaga keuangan tersebut berkaitan dengan keuangan. Jelas karena dana pensiun itu menghimpun dana secara jangka panjang dengan tujuan menjamin kelanjutan hidup. Jadi kan kalau misalnya perusahaan-perusahaan ini tuh harus setidaknya memberikan kejelasan. Dengan suatu perusahaan memberikan dana pensiun kepada tenaga kerjanya, maka bisa dibilang bahwa perusahaan tersebut itu peduli terhadap kelangsungan hidupnya. Misalkan gini, misalkan ada karyawan suatu perusahaan, karyawan tersebut nggak dikasih dana pensiun, wah pasti dalam artiannya, aduh aku nggak tenang nih, nanti aku akhir tua gimana ya, masa perusahaan aku nggak ngasih dana pensiun. Nah, ketika si karyawan itu ada keraguan, maka perusahaan akan dirugikan karena karyawannya tidak produktif. Nah, makanya suatu hal yang bagus untuk karyawan maupun perusahaannya untuk memberikan dana pensiun kepada karyawannya. Kenapa? Dari ke sisi karyawan akan tenang. Oke, ternyata kita dikasih dana pensiun, setidaknya nanti di akhir tua nanti saya ada penghasilan meskipun emang nggak terlalu banyak. Tapi di sisi lain dari sisi perusahaan akan menikmati produktivitas pekerja karena pekerja bisa lebih fokus dalam bekerja. Lebih seperti itu. Nah, ada 3 fungsi dari dana pensiun. Yang pertama itu adalah fungsi asuransi. Maksudnya apa, Kak? Kak, kan dana pensiun kok berhubungan dengan asuransi? Kok dana pensiun asuransi ya? Kan itu 2 hal yang berbeda gitu. Nah, sebenarnya dana pensiun itu salah satu bentuk asuransi mengenai hari tua. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kan kita nggak ada yang tahu nih di hari tua nanti kita bakal dapat penghasilan nggak ya? Kita bakal dapat penghasilan nggak ya? Kita bakal dapat uang nggak ya? Nah, dana pensiun itu menjamin atau memberikan kepastian bahwa di hari tua nanti kita akan dapat penghasilan. Kedua, fungsi asalnya juga ada nih dana pensiun yang ketika sebelum hari masuk usia pensiun suatu karyawan harus dipensiunkan, entah karena dia cacat ataupun meninggal dunia, maka itu bentuk asuransi juga kan, dan asuransi juga dong. Misalkan kayak gini, aduh ini ada orang seger bugar tiba-tiba nauzubillah gitu, tiba-tiba cacat gitu, misalkan kehilangan apa gitu. Nah, otomatis dia tidak lagi bisa bekerja dong. Ketika dia tidak bisa bekerja, dana pensiun itu akan mengcover penghasilan, akan memberikan penghasilan pengganti kepada si orang-orang yang kurang beruntung harus mengalami beberapa musibah, sehingga ada kepastian bahwa meskipun dia belum masuk usia pensiun tapi dia harus keluar dari tenaga kerja, dia akan masih mendapatkan penghasilan. Kalau lebih seperti itu fungsi asuransi. Yang kedua itu fungsi tabungan. Dana pensiun itu sistemnya masih kayak tabungan. Dana pensiun itu kita setiap bulan harus menyisihkan gaji kita untuk membayar iuran dana pensiun. Nah, kita nabung, kita bayar tiap bulan. Itu kan seakan-akan kita nabung dong. Hasilnya gimana? Nanti hasilnya yang akan kita rasakan ketika nanti kita di hari tua. Nah, ketika kita di hari tua, kita baru akan menikmati, wah kita dapat dana pensiun nih. Kita dapat dana pensiun banyak uangnya dan lain-lain. Nah, itulah fungsi tabungan dari dana pensiun. Jadi kayak seakan-akan tuh kita seperti menabung gitu. Nah, yang ketiga itu adalah fungsi pensiun. Ini yang fungsi utamanya. Itu menjadi solusi kekhawatiran di masa depan, di masa pensiun. Maksudnya apa? Orang-orang kayak masih bekerja itu sekarang juga berpikir ketika kita nanti di hari tua nanti kita
udah nggak bekerja, terus kita nggak punya tabungan, kita dapat uang dari mana? Kan nggak ada yang tahu nih apakah anak cucu kita akan memberikan uang tiap bulannya kan? Nah, inilah gunanya dana pensiun, memastikan bahwa si orang-orang pensiunan ini, orang-orang tua ini, dia masih bisa mendapatkan penghasilan, dia masih bisa hidup dengan layak, setidaknya hidupnya layak gitu. Dia bisa dapat uang, dia bisa makan, bisa dan lain-lain, sehingga dia nggak perlu khawatir di masa tuanya nanti bagaimana. Nah, ada prinsip-prinsip dana pensiun. Ada 7 prinsip yang mendasari bagaimana dana pensiun itu bergerak atau bekerja. Yang pertama itu ada prinsip kejelasan maksud dan tujuan. Maksudnya itu apa sih? Dana pensiun itu bergerak memiliki prinsip bahwa maksud dan tujuannya itu adalah untuk menjamin kehidupan para karyawan yang telah pensiun. Maksudnya apa? Kalau misalkan, jadi bukan namanya dana pensiun kalau tujuannya itu bukan untuk menjamin kehidupan para pensiunan. Itu mungkin bisa jadi asuransi atau apa gitu. Intinya, prinsip maksud dan tujuan ini adalah ya, prinsip dan tujuan dari dana pensiun itu adalah untuk memberikan kejelasan atau menjamin kehidupan para pensiunan di masa tua. Yang kedua, itu ada prinsip transparansi. Maksudnya apa? Dana pensiun itu harus transparan. Iurannya berapa? Baik itu ketika sebelum ada perjanjian maupun ketika dalam proses berlangsungnya. Dari awal perjanjian itu harus transparan, berapa sih iuran yang akan didapatkan, berapa manfaat di akhir yang akan didapatkan. Maksudnya manfaat adalah berapa nanti di akhir tua nanti per bulannya si pensiunan ini akan dapat uang berapa. Itu harus jelas. Terus juga proses berlangsungnya pun harus jelas. Misalkan iuran ini akan, misalkan uangnya itu diinvestasikan, itu harus jelas investasikannya kemana. Atau misalkan uang yang kita iurkan ini, yang kita taruh dalam iuran ini akan diapakan, ya harus jelas gitu. Itu harus ada transparansi. Yang ketiga itu akuntabilitas. Harus accountable, harus terpercaya, harus jelas dalam prinsip dana pensiun ini. Yang keempat itu independensi. Maksudnya apa? Dana pensiun harus independen. Tidak boleh ada kepentingan-kepentingan orang yang tidak bersangkutan yang ikut dalam si dana pensiun ini. Kepentingan yang diutamakan itu adalah kepentingan si pensiunan ini. Lalu paling kepentingan perusahaan. Tidak boleh ada lagi oknum-oknum atau pihak-pihak lain yang mengganggu independensi atau keindependenan dari dana pensiun. Jadi dana pensiun ada pensiun aja gitu, nggak perlu ada namanya misalkan dana pensiunnya anak perusahaan dari suatu bank. Banknya mengintervensi itu nggak boleh. Dana pensiun khusus untuk dana pensiun. Kenapa? Karena dana pensiun udah punya prinsip kejelasan maksud dan tujuan. Nah, yang kelima itu adalah prinsip pelindungan konsumen. Maksudnya apa sih prinsip pelindungan konsumen itu? Dana pensiun itu yang sifatnya itu seperti asuransi. Karena dana pensiun memiliki fungsi asuransi, maka si dana pensiun itu harus melindungi konsumen. Kalau ada apa-apa, dia harus menanggung atau melindungi, mengcover si konsumen kalau ada apa-apa gitu. Karena fungsi asuransi tadi itu, kalau misalkan si orang yang bayar dana pensiun tiba-tiba cacat dan tidak bisa bekerja, dana pensiun yang harus melindungi konsumennya. Dan juga kepentingan konsumen yang harus didahulukan gitu. Nggak boleh kepentingan lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang keenam itu adalah prinsip kualifikasi penyelenggara. Nah, maksudnya apa? Pemerintah itu dalam proses pelaksanaannya harus ada kualifikasi tertentu bagi para penyelenggara dana pensiun. Kenapa? Dana pensiun itu uangnya gede loh. Misalkan nih, kita ambil contoh aja kayak gini. Misalkan ada namanya dana pensiun A, ini lembaga ya, DPA. Terus ada orang 1, orang 2, orang 3, orang 4. Itu naruh uang di sini.
otomatis dia tuh harus terpercaya, harus accountable, harus transparan, harus independen. Yang pasti ada kualifikasi tertentu di mana agar dana orang-orang yang memegang dana pensiun para si orang A, B, C, D ini jelas. Bayangkan kalau cuma 4. Bayangkan kalau orang ini dana yang megang dana pensiun ini memegang uang 100 juta pengguna atau 100 juta nasabah, 100 juta pensiunan. Kebayangkan krusialnya si dana pensiun ini, karena dana pensiun itu memegang uang banyak, jadi ya harus jelas gitu, harus jelas harus jelas kualifikasinya, harus jelas, ada standar tertentu di mana nggak semua orang atau nggak semua institusi itu bisa membuat dana pensiun. Nah, yang terakhir itu prinsip struktur pengendalian. Maksudnya apa? Prinsip struktur pengendalian ini adalah pengendalian internal ini adalah harus ada orang yang harus ada tim atau harus jadi internal si dana pensiun itu harus bisa dikendalikan dan harus ada terstruktur, ada strukturnya. Misalkan ada kontrol internal. Misalkan di suatu dana pensiun, di suatu institusi dana pensiun, dia tuh ada namanya kan ada prosesnya kan, ada organisasi bisnisnya kan. Nah, tapi harus ada nih satu entah itu divisi atau satu unit yang menjadi kontrol internalnya, yang mengendalikan, yang memantau. Ambil seperti itu. Misalkan, waduh ini dana pensiunnya, ini bagus gak nih kerjanya internal. Kontrol internal ini yang mengendalikan ini itu yang harus independen juga. Ambil seperti itu. Nah, setelah kita berbicara mengenai pengertian, lalu landasan hukumnya, lalu tadi kita udah berbicara mengenai peran dan fungsinya, dan kita sudah berbicara juga tentang prinsipnya. Nah, kita akan berbicara mengenai jenis-jenis dari dana pensiun. Dana pensiun beredar di masyarakat itu kebagi dua. Ada program pensiun yang manfaatnya pasti, ada program pensiun yang iurannya pasti. Maksudnya apa? Kalau manfaat pasti, bahwa manfaat yang diterima pensiun itu bernilai pasti menggunakan rumus perhitungan tertentu. Misalkan dengan rumus A plus B plus C plus D dibilang bahwa oke, nanti kamu di hari tua nanti kamu akan dapat manfaat segini, misalnya Rp 5 juta per bulan. Mau gimana pun kondisinya, per bulannya akan dapat si pensiunan ini akan dapat 5 juta per bulan. Pastinya akan dapat segitu. Nah, mau gimana pun kondisinya, mau lagi sulit atau lagi senang, lagi susah, lagi sedih, intinya pasti akan dapat 5 juta. Pasti akan dapat 5 juta. Nggak ada nggak ada toleransi, harus pasti 5 juta gitu. Udah perjanjian. Nah, sedangkan kalau program pensiun iuran pasti, yang pasti itu adalah si iurannya. Maksudnya adalah kalau tadi kan ABC, oke, manfaatnya 5 juta. Nah, kalau ini yang pasti adalah iurannya. Oke, per bulan kita patok harus si nasabah ini harus bayar 100.000 per bulan. Nggak boleh, nggak ada cincong-cincong, harus 100.000 per bulan. Manfaatnya gimana? Manfaatnya lihat nanti gitu. Kok bisa gitu, Kak? Nah, ada manfaat. Jadi sistemnya gini. Yang manfaat pasti di usia pensiun ya, kita taruh P, dia dapat 5 juta. Mau iurannya berapapun, yang pasti dia harus iuran ya. Mau iurannya sekecil apapun, iurannya 50.000 per bulan kah,
atau 100.000 per bulan, dia pasti dapat 5 juta. Tapi ada iuran pasti. Iuran pasti itu, iurannya pasti 100.000. Makan per bulan. Nah, tapi dari 100.000 ini bisa jadi lebih kecil daripada 5 juta, bisa jadi lebih besar daripada 5 juta gitu. Tergantung dari bagaimana proses bisnisnya. Proses bisnisnya. Maksudnya gimana? Nah, inilah yang dikatakan dana pensiun itu pasti diinvestasikan. Kenapa? Misalkan gini. Ini dana pensiun nih. Perusahaan dana pensiun. Misalkan yang nabung ada 1, 2, 3. Nah, dia kan ngumpulin uang nih. Nah, si dana pensiun itu punya hak untuk investasikan. Maksudnya diinvestasikan, ya dia ngumpulin uang dari masyarakat. Tapi kan masalahnya orang usia pensiun itu masih 30-40 tahun lagi itu, atau 50 tahun lagi misalkan. Misalkan dia mulai bayar dana pensiun itu dari 25, dia pensiun di umur 57. Berarti kan masih ada sekitar 32 tahun lagi. 32 tahun itu panjang loh. Dan uang 100.000 di tahun ini dengan 100.000 di 32 tahun lagi itu berbeda kan? Maksudnya nggak sama. 100.000 di sini mungkin kita bisa dapat sama pulsa 100.000. 100.000 di sini kita bisa dapat misalkan beli nonton bioskop. Tapi mungkin dalam 32 tahun lagi 100.000 itu kita cuma bisa untuk beli semangkuk bakso. Bisa aja kan, karena perkembangan ekonomi gitu kan, perkembangan zaman. Oleh karena itu rugi dong kalau misalkan oke, ini nabung ya. Nabung 100.000 per hari. Nah, dana pensiun itu harus memikirkan bahwa kalau misalkan nabung 100.000 ya, tapi di masa depan nggak ada tuh 100.000 dapat apaan di masa depan. Oleh karena itu orang dana pensiun itu harus memikirkan bahwa gimana caranya uangnya itu berputar. Uangnya itu nggak diem aja. Uangnya berputar gimana agar nilai 100.000 yang diiurkan ini, yang per bulan dibayarkan oleh si nasabah ini, bisa sama nilainya dengan 100.000 setidaknya bisa nilai di masa depannya itu sama dengan 100.000. Misalnya gini, misalkan di masa sekarang itu 100.000 nih. Misalkan setelah dihitung dalam 32 tahun, ya ini 100.000 sama dengan 100.000 ya di masa sekarang. Di 32 tahun lagi misalkan 100.000-nya itu cuman untuk dapat nilai 100 sama kayak dengan 100.000 di sini itu nilainya sama dengan 200. Gitu. Ngedouble gitu. Kalau untuk dapat nilai 100.000 di masa sekarang kita cuma perlu uang 100.000, tapi untuk dapat nilai 100.000 di masa depan kita harus punya uang 200.000. Nah, berarti kan harus didouble kan? Nah, dengan didouble-nya ini si dana pensiun itu harus memikirkan gimana caranya mendouble-nya. Gitu. Gimana caranya agar bisa didouble uangnya, nggak cuma 100.000 aja. Karena kalau misalnya ditabung 100.000 ya 100.000 dia nggak bakal dapat apa-apa, nggak bakal dapat nilainya, nggak bakal sama. Ini ada konsep future value dan present value, kurang lebih seperti itu. Itu intermezzo aja ya. Nah, oleh karena itu itu harus diinvestasikan. Makanya ada konsep di mana si manfaatnya pasti nih, mau nggak mau kita pastikan manfaat sih. Tapi ada juga orang iurannya pastiin aja di masa depannya, uangnya kita tergantung nanti. Gitu. Ada yang kayak gitu. Oleh karena itu ada 2 jenis iuran. Nah, ada keuntungannya. Kalau yang manfaat pasti, iurannya tuh kecil untuk si karyawan, nggak gede. Nah, pensiunan juga akan menerima gaji bulanan dan pasti mendapatkan pensiun karena dia sudah menjamin manfaat, dia pasti dapat. Manfaatnya pasti dijamin. Makanya dia pasti akan menerima gaji bulanan nantinya. Dan juga dia akan mendapatkan uang pensiun, itu pasti dijamin. Tapi kerugiannya adalah apabila
misalkan di masa depan 5 juta itu, maksudnya, kayaknya setelah diputar-putar di masa depan, ternyata si perusahaan hasil uangnya itu hanya 3 juta, bukan 5 juta seperti yang dijanjikan. Nah berarti kan pemberi kerja atau si perusahaan harus menanggung kekurangannya. Dan itu akan menjadi beban. Misalkan si perusahaan menjamin pemberi kerja, oke tenang aja di masa depan, mau kamu bayar berapapun iurannya, di masa depan kamu akan dapat 5 juta. Tapi setelah berlangsung, ternyata di masa depan, perusahaan hanya menghitung, ternyata uang yang dikumpulkan si karyawan ini cuman worth it-nya itu 3 juta. 2 juta lagi ya perusahaan harus menanggung. Ya, makanya itu akan menjadi beban pengeluaran perusahaan juga. Nah, yang terakhir itu adalah manfaat dan kerugian dari iuran pasti. Nah, keuntungan adalah besar iurannya itu ditentukan perusahaan dan mutlak. Kenapa itu jadi keuntungan? Karena perusahaan pasti nih, dia akan lebih gampang mematoknya. Dan kedua, manfaat pensiun bisa lebih besar jika untung. Nah, kalau dari sini adalah keuntungan untuk si perusahaan. Nah, kalau di sini tuh keuntungan bagi si nasabah atau karyawan. Karena bisa aja nih, dia nabung 100.000, di masa depan bisa dapat harusnya 5 juta, dia bisa dapat 10 juta, 15 juta. Lebih tinggi gitu. Nah, tapi kerugiannya bisa jadi karena uangnya diputar, uangnya diinvestasikan, maka manfaat pensiun tidak pasti dan bisa lebih sedikit. Apalagi dia bisa rugi. Lebih seperti itu. Nah, kita sudah masuk ke slide terakhir. Ternyata dana pensiun tidak terlalu susah ya. Nah, karena sekarang belajar itu sudah mudah, maka ayo belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!